وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Umdatul Ahkam yang disusun oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali radhiyallahu anhu. Kita telah insyaallah malam hari ini akan memasuki bab yang baru, yaitu bab al-jam'u bainas salataini fis safar. Bab tentang menjamak dua solat ketika di dalam perjalanan. Yang zahirnya di sini Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi menyertakan kalimat fis safar itu untuk menunjukkan bahwasanya sebab dibolehkannya untuk melakukan jamak solat ini sebabnya adalah karena safar. Jika tidak dalam keadaan safar, maka kembali kepada asal hukum solat, yaitu masing-masing solat itu dilakukan pada waktunya. Sementara jamak solat ini ada salah satu solat yang tidak dilakukan pada waktunya, melainkan dilakukan pada waktu pasangan solatnya. Nah, nanti akan dijelaskan di sini. Hadits yang beliau bawa, yang beliau cantumkan di sini adalah hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala rahimahullah, an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fis safari baina salati adh-dhuhri wal 'ashri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sering kali menjamak salat di dalam safar antara solat zuhur dan solat asar. Idza kana ala dhahri sairin, ketika beliau itu di atas punggung perjalanan. Apa nanti punggung perjalanan itu apa nanti akan kita jelaskan di sini. Wa yajma'u bainal maghribi wal isya, dan Rasulullah juga menjamak antara salat maghrib dan salat isya. Hadis ini kita merujuk kembali kepada tema dari kitab Umdatul Ahkam. Tema dalam kitab Umdatul Ahkam ini adalah himpunan hadis-hadis Nabi yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Adapun hadis Abdullah ibnu Abbas ini secara lafadznya, secara redaksinya, ini hanya redaksinya Imam Bukhari, tetapi redaksi yang demikian tidak di dalam tidak ada di dalam Sahih Muslim. Akan tetapi penukilan makna bahwasanya Nabi Muhammad itu seringkali melakukan jamak di dalam solatnya, jamak solatnya ketika beliau dalam perjalanan, maknanya secara makna dua-duanya, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat. Artinya singkatnya di sini, ini hadis muttafaqun alaih secara makna, namun tidak muttafaqun alaih secara lafadz itu. Yang demikian ini dinukilkan keterangannya oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah di dalam syarah beliau terhadap kitab Umdatul Ahkam ini. Syarah kitab Umdatul Ahkam yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau beri nama Ihkamul Ihkam, Syarah Umdatul Ahkam. Ini kitab ringkas namun kaya akan faidah. Jadi penjelasan beliau tidak panjang, singkat terhadap hadis ini, namun ada banyak faidah yang beliau sampaikan di dalam syarah tersebut rahimahullah. Nah, jadi ini tanbih pertama atau catatan pertama terhadap hadis ini, bahwasanya hadis ini muttafaqun alaih secara makna, namun dia tidak muttafaqun alaih secara secara redaksi.
Kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baru pada tahun ke-8 Hijriah. Kenapa demikian? Karena Abdullah ibnu Abbas itu masih bersama dengan ayahnya di Mekah. Semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, Abdullah ibnu Abbas belum hijrah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di tahun ke-13 kenabian, Abdullah ibnu Abbas itu baru berumur 3 tahun. Kalau yang bertiga ini berapa tahun? Ada 3 tahun. 7 tahun. Kira-kira yang 7 tahun ini ketika disampaikan hadis ini ingat nggak? Gitu. Nah, maka Abdullah ibn Abbas juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dan umur beliau baru 3 tahun, kira-kira anak 3 tahun hafal hadis nggak? Itu kecil kemungkinan kalau kita kita melihat kepada uruf masyarakat yang ada. Artinya Abdullah ibn Abbas ini baru sampai pada sinnul bulugh atau pada umur di mana beliau bisa tamyiz, membedakan mana ini yang dari Rasulullah dan ini adalah ilmu dari Rasulullah. Itu kira-kira pada umur berapa? Nah, jadi tepat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah, umurnya Abdullah bin Abbas berapa itu? 3 tambah 8 11 ya, anak SD umur 6 tahun itu. Anak kelas 6 SD. Anak kelas 6 SD itu sudah bisa mencerna. Nah, ketika Abdullah ibnu Abbas mengabarkan hadis ini, beliau mengabarkan dengan apa? Dengan ungkapan kana Rasulullah yajma'. Kana, setelah kana baru kemudian fi'il mudhari. Yang mana susunan kalimat yang demikian ini menunjukkan makna bahwasanya aktivitas tersebut sering kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Nah, kebersamaannya Abdullah ibnu Abbas dimulai tahun 8 Hijriyah. Rasulullah melakukan safarnya Rasulullah sudah jarang untuk pertempuran. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy sudah kalah kan. Tetapi masih ada perjalanan Nabi yang dilakukan untuk pertempuran. Di tahun ke-9 Hijriyah itu ada pertempuran Tabuk. Ketika dalam pertempuran Tabuk tersebut ada perjalanan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selain itu perjalanannya Rasulullah untuk ibadah. Nah, beliau juga menyaksikan perjalanannya Rasulullah ketika Hajjatul Wada' di tahun ke-10 Hijriyah. Ini kalau kita perkirakan perjalanannya Rasulullah. Artinya di sini dalam kebersamaannya Abdullah ibnu Abbas yang singkat demikian bersama Rasulullah, kalau beliau mengatakan Rasulullah sering menjamak sholatnya, itu layak atau tidak layak? Kebersamaan beliau singkat loh sama Nabi. Kalau misalnya antum menyatakan, oh kurang pas kayaknya kalau hanya 2 tahun saja gitu kan, karena tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, tahun ke-11 Nabi sudah wafat, gitu loh. Nabi SAW sudah wafat tahun ke-11 Hijriah. Nah, maka di sini informasinya Abdullah ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad itu seringkali menjamak salat ketika safar, itu tidak satu-satunya dari apa yang beliau saksikan. Artinya beliau juga nanti mendapatkan sumber informasi dari sahabat yang lebih dahulu membersamai Rasulullah SAW. Nah, itu demikian. Yang seperti ini telah disampaikan oleh sahabat yang mulia Anas ibn Malik, bahwasanya kami itu para sahabat yuhadditsu ba'duna ba'dha. Kami para sahabat satu sama lain ini saling memberikan informasi tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami yang tidak hadir di majelis Nabi, nanti yang hadir di majelis Nabi itu yang memberikan informasinya kepada yang tidak hadir, demikian.
Nah, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Umar bin Al-Khattab juga pernah menyampaikan kunna natanawabun nuzul. Saya kata Umar bin Al-Khattab, natanawabun nuzul inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanawaba yatanawabu itu saling mewakilkan. Saya dengan tetangga saya itu saling mewakilkan untuk hadir di majelis Nabi. Kalau hari ini saya hadir di majelis Nabi, gitu kan, maka saya akan mengabarkan kepada tetangga saya apa yang saya dengar dari Nabi, yang mana tetangga saya ini tidak mendengar dari Nabi. Karena beliau dengan tetangganya seorang Ansor itu mengelola ladang bersama. Jadi mengelola ladang ini ganti-gantian, ini hidup di dunia untuk dunianya, nafkah keluarganya, yang ini untuk akhiratnya, itu ganti-gantian Umar bin Khattab dengan tetangganya. Hari ini antum yang belajar harusnya begitu juga gitu loh. Belajar bahasa Arab, nanti hadir besok izin mau ke undangan gitu, ada undangan teman nikah, goib nggak hadir gitu kan. Yang kalau memang tidak hadir, yang hadir nanti kabarkan gitu loh. Ini hari ini belajar apa gitu, jangan sampai ketinggalan. Harusnya seperti itu kalau kita melihat mencontoh para salaf ketika belajar, gitu. Demikian. Nah, hal ini menunjukkan apa? Para sahabat itu sama lain saling memberikan informasi. Nah, di sini Abdullah ibnu Abbas kemungkinan besarnya informasi yang beliau dapat tidak satu-satunya dari apa yang beliau saksikan saja dari Rasulullah, tetapi juga dia mendapati informasinya dari sahabat-sahabat yang telah lebih dahulu membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi demikian. Penggalan hadis, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yajma'u fis safar baina salati adh-dhuhri wal 'ashri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamak di dalam safarnya itu salat zuhur dan salat asar. Hal ini menunjukkan beberapa pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah bolehnya menjamak salat di saat safar. Ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, termasuk 3 madhab Al-Imam Malik, Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad. Khilafan lil Hanafiyah. Tidak sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya jamak safar itu khusus hanya untuk hari Arafah dan Muzdalifah, tanggal 9 Zulhijjah. Karena dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinukilkan secara detail bagaimana safarnya Rasulullah itu adalah di saat Arafah. Jadi jamaknya Rasulullah untuk sholat zuhur dan sholat asar yang diceritakan secara detail oleh Jabir ibn Abdullah dalam hadis haji, sifat hajinya Nabi yang panjang itu disampaikan oleh Jabir bin Abdullah. Jadi Rasulullah sholat zuhur terlebih dahulu, baru kemudian beliau sholat asar di waktu zuhur. Setelah matahari terbenam, Rasulullah tidak sholat maghrib di hari Arafah itu, tetapi dari Arafah langsung bertolak menuju Muzdalifah. Sesampainya di Muzdalifah masuk waktu Isya. Ketika waktu Isya itu sudah masuk, di situ Rasulullah kemudian sholat maghrib 3 rakaat, baru kemudian dilanjutkan dengan sholat Isya. Selain itu kabar tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat itu hanya dinukilkan secara global. Secara global itu tidak secara mendetail mana yang duluan dan mana yang terakhir kali. Nah, dari sini Al-Imam Abu Hanifah mengambil satu kesimpulan bahwasanya kabar-kabar bahwasanya Nabi menjamak sholat itu adalah mendekatkan waktu sholat, mendekatkan sholat dalam waktunya masing-masing. Kalau tadi dikatakan sholat zuhur dengan asar, maka maknanya menurut Imam Abu Hanifah sholat zuhurnya itu dilakukan di akhir waktu hingga mendekati asar, kemudian sholat asarnya dilakukan pada awal waktu, sehingga masing-masing sholat itu dilakukan pada waktunya masing-masing.
secara sekilas, secara nampak itu seperti menjamak sholat. Karena begitu selesai sholat zuhur, waktu zuhur habis, gitu loh. Ketika waktu zuhur habis, masuk waktu asar, disitulah sholat asar. Ini pemaknaan oleh siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Demikian pula sholat maghrib. Yang dimaksudkan dari hadis ini, menurut Imam Abu Hanifah, yaitu melakukan sholat maghrib itu di akhir waktu maghrib mendekati isya. Begitu selesai maghrib, beberapa saat sudah masuk waktu isya, langsung mengerjakan sholat isya. Ini pandangannya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah.